Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada merek yang kayaknya nempel banget di kepala kita, jadi ikonik, sementara yang lain, ya hilang aja gitu. Ternyata ini bukan soal untung-untungan loh, ada ilmunya. Coba deh pikirin, kenapa kita bisa tanpa ragu beli produk Apple atau Nike? Tapi kalau lihat merek baru, kita mikir-mikir dulu. Nah, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang bekerja di balik layar, sesuatu yang kita semua alami sebagai konsumen. Dan disinilah kita dapat petunjuk pertama. Ada kutipan keren dari John Dayton, seorang profesor di Harvard Business School. Beliau bilang, merek yang kuat itu adalah sebuah penghargaan. Maksudnya apa? Artinya, merek hebat itu nggak datang tiba-tiba. Tapi hasil kerja keras, sesuatu yang benar-benar diperjuangkan. Jadi, ini bukan soal sihir atau hoki. Membangun merek yang juara itu ternyata proses yang sangat ilmiah. Ada cetak birunya, ada resepnya. Dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar resep rahasia itu bareng-bareng. Masalahnya, banyak banget loh pebisnis atau marketer pintar yang terjebak di apa yang disebut kesenjangan teori praktek. Gampangnya gini, mereka tahu apa itu branding di atas kertas, tapi pas disuruh gimana cara bangunnya dari nol, mereka bingung. Mereka nggak punya alat yang pas buat mengubah teori jadi cuan. Oke, siap? Kita mulai dari petunjuk pertama, menemukan spot unik Anda. Ini bisa dibilang adalah fondasi dari segalanya. Gini, merek-merek legendaris itu nggak mulai dari produknya, tapi dari cufflink khusus yang mereka bangun di pikiran kita sebagai konsumen. Nah, alat untuk mengklaim cufflink itu namanya konsep penentuan posisi. Alat ini bantu kita jawab 3 pertanyaan super penting. 1, apa sih masalah konsumen yang sebenarnya? 2, apa solusi unik yang ditawarkan merek kita? Dan 3, yang paling penting, apa buktinya? Jadi, ini dia 3 elemen intinya ya. Pertama, kita harus benar-benar paham masalah konsumen. Kedua, kita tawarkan solusi yang beda dari yang lain. Dan yang ketiga, kita kasih bukti yang bikin mereka percaya 100%. Kedengarannya simpel kan? Tapi yuk kita lihat detailnya. Coba lihat bedanya di contoh ini. Pernyataan yang lemah itu cuma fakta datar. Air saya jadi hangat. Udah gitu doang. Sekarang bandingin sama yang kuat. Wow, beda banget kan? Kalimatnya langsung nyentuh emosi. Nggak ada yang ngalahin nikmatnya air sedingin es. Segar, murni. Nah, ini bukan lagi ngomongin fakta, tapi ngomongin insight, ngomongin perasaan konsumen. Oke, lanjut ke petunjuk kedua. Kalau tadi kita udah nemuin rumahnya, sekarang kita harus definisikan jiwa yang akan tinggal di rumah itu. Setelah tahu mau main di mana, sebuah merek itu butuh punya nyawa. Nah, jiwa ini dirumuskan dalam apa yang disebut pernyataan esensi merek atau brand essential statement. Anggap aja ini kayak DNA-nya merek kita. Disinilah tertulis semua hal unik yang bikin merek kita itu, ya merek kita, yang bikin dia beda, berarti, dan susah digantiin. Biar gampang ngebayanginnya, kita bisa pakai analogi Parthenon di Yunani. Ini metafora yang cerdas banget loh, karena kita jadi bisa langsung lihat gimana sih struktur sebuah merek yang kokoh itu dibangun, pilar-pilarnya apa aja. Jadi, Parthenon ini punya 4 bagian penting. Kita mulai dari paling bawah, fondasinya. Ini adalah nilai dan kepribadian merek. Terus naik ke atas, ada dampaknya. Ini soal manfaat buat konsumen, baik yang masuk akal maupun yang nyentuh perasaan. Nah, semua itu butuh pilar penyangga yang kuat kan? Inilah dukungan, bukti-bukti kenapa merek ini bisa dipercaya. Terus di paling atas, di atapnya, itulah esensi merek, intisari dari janji merek kita. Contoh pilar dukungan yang paling gampang, lihat Papa John's. Slogan mereka, Better Ingredients, Better Pizza. Mereka nggak cuma bilang, pizza kami lebih enak. Enggak, mereka kasih alasannya, kasih buktinya, bahannya lebih baik. Nah, itu dia. Jadi, merek yang kuat itu selalu bisa ngobrol dengan 2 bagian dari diri kita, kepala dan hati. Manfaat rasional itu ngomong ke kepala kita soal apa yang produknya bisa lakukan. Contohnya, ya hemat uang. Tapi manfaat emosional itu ngomong ke hati kita soal gimana produk itu bikin kita merasa. Contohnya, bikin kita merasa jadi penyedia keluarga yang pintar dan bertanggung jawab. Beda kan rasanya? Oke, sekarang kita udah punya cetak biru strateginya. Keren! Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya semua konsep keren di atas kertas ini bisa berubah jadi iklan, jadi postingan media sosial, atau jadi kemasan produk yang kita lihat tiap hari?
Nah, disinilah sang pahlawan muncul. Namanya Creative Brief. Anggap aja ini dokumen penerjemah. Tugasnya adalah menerjemahkan semua strategi rumit tadi menjadi satu panduan yang jelas dan ringkas buat tim kreatif. Jadi mereka tahu persis harus bikin apa, dan yang paling penting semua hasilnya, iklan, website, kampanye, tetap satu suara. Oke, kita udah bahas banyak hal. Sekarang bagian terakhir dan mungkin yang paling penting. Jadi, kenapa ini semua penting buat Anda? Coba kita rangkum ya, ini dia toolkit yang bisa langsung Anda pakai. Pertama, konsep penentuan posisi. Ini buat nemuin cufflink unik Anda di pasar. Kedua, pernyataan esensi merek. Ini buat nentuin jiwa dan janji dari merek Anda. Dan yang ketiga, creative brief. Ini jembatan untuk mengubah semua ide itu jadi kenyataan, secara konsisten. Dan yang perlu diingat, semua prinsip ini bukan cuma buat perusahaan raksasa loh. Anda bisa pakai ini untuk bangun bisnis Anda sendiri, untuk proyek sampingan, bahkan untuk membangun personal brand Anda. Kekuatannya itu ada di prosesnya, bukan di seberapa besar budget yang Anda punya. Karena pada akhirnya, simpelnya gini, merek Anda itu adalah sebuah janji. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan, janji apa yang sedang Anda buat ke dunia?